Kali ini saya mau sharing-sharing buat teman-teman yang mau memulai menjadi YouTube kreator. Banyak orang berpikir untuk menjadi YouTuber dibutuhkan modal yang sangat besar. Tapi emang iya sih. Setelah kalian melihat video tentang bagaimana sih cara untuk membangun set studio YouTube, mungkin kalian bakalan bertanya-tanya berapa sih modalnya untuk membuat set studio YouTube. Oh ya, kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa pencet tulisan di atas ya. Halo teman kreatif, kembali lagi di All New dengan saya Hilmi pada program Akhir Pekan Kreatif. Kali ini saya bakalan menjawab pertanyaan dari teman kreatif kita Nur Hidayati tentang berapa sih modal untuk bikin studio YouTube. Kira-kira berapa ya modalnya? Daripada kalian penasaran, gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Modal bikin studio YouTube sebenarnya bervariasi tergantung konten apa yang akan kalian bahas dan konsepnya seperti apa. Untuk set studio saya, yang saya paling butuhkan adalah meja, karena dengan meja saya bisa melakukan unboxing, review, dan juga untuk membaca maupun menulis. Meja ini saya buat dengan budget yang cukup minimalis, dengan material kaki berbahan besi dan juga atasnya berbahan papan triplek. Sebenarnya kenapa meja ini berwarna putih? Karena saya ingin mencocokkan dengan tembok saya yang juga berwarna putih. Untuk pewarnaannya saya menggunakan cat semprot biar cepet kering. Karena waktu itu pengen buru-buru jadi, makanya saya pakai cat semprot biar lebih cepat kering. Untuk pembuatan meja ini saya menghabiskan modal sebesar 400.000. Kalian juga bisa kok bikin sendiri dengan menyesuaikan budget kalian. Yang kedua, kalau kalian lihat set studio saya, kalian bisa melihat ada rak di sudut ruangan saya. Tujuannya agar terlihat oleh kamera dan tidak terhalangi oleh badan saya. Rak ini berbahan kayu pinus atau yang biasa orang sebut dengan jati Belanda. Di rak tersebut saya gunakan untuk meletakkan tanaman hias, buku koleksi saya, dan juga kamera saya sebagai aksen dekorasi. Waktu itu saya dapat murah banget, saya beli lewat Facebook Marketplace seharga Rp125.000 dan sudah diantar ke rumah. Untuk dekorasi dan juga sebagai pencahayaan tambahan, saya menggunakan meja belajar yang bergaya arsitek. Alasannya dinamakan lampu bergaya arsitek, saya juga nggak tahu sih. Sebenarnya saya mau memilih varian yang berwarna putih, tapi karena varian yang berwarna putih ini nanggung banget warnanya, ada beberapa bagian yang masih berwarna hitam, jadi saya langsung putuskan untuk membeli yang warna hitam semuanya. Untuk build quality-nya bagus dan keren banget, terbuat dari bahan aluminium dan juga sangat solid. Lampu belajar ini saya beli di e-commerce seharga Rp95.000, belum termasuk ongkir. Untuk lampu yang saya gunakan adalah Philips 3,5 watt. Kalau Philips mau endorse, boleh kok. Buat kalian yang pengen tahu detail tentang lampu belajarnya, kalian bisa kok lihat di video saya yang ini. Modal untuk aksen dekorasi bisa bervariasi tergantung kebutuhan kalian. Meletakkan dekorasi sebagai aksen, seperti yang sudah saya bilang di video saya sebelumnya, dapat memberikan kepercayaan terhadap konten yang kamu bahas. Kita mulai dari Polaroid dulu ya. Di sisi kanan dan kiri terpajang foto Polaroid hasil dari karya fotografi saya yang saya cetak dan tempelkan di dinding. Saya gantungkan dengan tali dan saya ikatkan ke kayu, yang kayunya juga saya dapatkan secara gratis di rumah. Ya ngambil aja sih kayu yang gak kepake di rumah. Karena saya males banget buat memaku kayunya ke dinding, jadi saya menggunakan adhesive tape atau yang biasa disebut dengan foam double tip.
Buat kalian nih yang pengen bikin foto Polaroid juga dengan budget yang minimalis, kalian bisa kok lihat video saya yang ini. Ini murah banget kok, modalnya saya bikin cuma 3.500 dikali 3 lembar cetak kertas ivory, yaitu cuma 10.500 aja. Kalian pasti berpikir bahwa tanaman hias yang saya miliki di set studio saya pasti dari hasil membeli dan juga harganya mahal-mahal. Sedikit masuk akal, tapi sebenarnya tidak semua tanaman yang saya miliki adalah hasil dari membeli. Sebenarnya ada yang beli dan ada yang saya dapatkan secara gratis. Gak percaya? Nih, tanaman yang beli adalah kaktus koboi seharga 30 ribuan. Sisanya nyari di kebun dan di kali. Ada kaktus centong, sansevieria, suplir, ada palem kuning, aglonema, sirih gading, sirih merah, yang semuanya saya cari di kebun dan pinggir kali. Tapi ada sih yang saya minta dari temen. Ada juga tanaman yang bagus buat saya taruh di indoor, tapi saya nggak tahu namanya nih. Mungkin tanaman ini bisa menjadi referensi buat kalian. Jadi berapa modal untuk pot dan set tanaman hias pada studio saya? Modalnya kaktus koboi 30.000 dan juga pot seharga 4.500 dikali 10 yaitu 45.000. Kemudian ada 3 pot kecil seharga 7.500. Jadi totalnya adalah 82.500. Tak kalah penting seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa aksen dekorasi menambah kepercayaan audiens terhadap konten yang kamu bahas. Dalam konten saya yang membahas tentang fotografi dan videografi, nggak lupa dong saya juga memberikan aksen dekorasi berupa kamera jadul koleksi saya. Biar kalian tahu bahwa saya adalah penggemar kamera juga. Hahaha. Tapi nggak semua koleksi kamera saya pajang di rak dan juga di meja. Ada beberapa yang saya taruh di dry box biar tetap terjaga, tidak rusak dan juga tidak kotor berdebu. Tapi ada juga sih yang digantung di dinding. Kalau koleksi ini dihitung sebenarnya biayanya jadi lebih besar sih. Tapi ada beberapa kamera yang saya dapat secara gratis dari diberikan oleh kakek. Kalau untuk yang menggantung di dinding sih harganya 100.000 dapat 3. Di set studio saya, walaupun dia tidak pernah in frame, tapi ini sangat penting bagi saya, yaitu jam dinding. Jam ini dengan mesin silent yang nggak berbunyi tik-tik tiap detik. Saya beli second waktu itu seharga Rp30.000. Tapi biar lebih terkesan trendy, saya bikin custom design by All New yang bisa kalian lihat sendiri desainnya. Jadi lebih minimalis dan artistik dibanding sebelumnya yang seperti jam dinding biasa aja. Modalnya sekitar 40 ribuan buat bikin jamnya menjadi seperti ini. Tak lupa saya juga meletakkan beberapa frame foto berisi kata-kata motivasi dan juga poster dari film dokumenter yang pernah saya buat. Buat filmnya kapan-kapan saya bahas. 2 frame foto dan 1 poster itu kira-kira modalnya sekitar 60 ribuan. Oke, jadi coba kita totalin nih, berapa sih kira-kira modalnya? Ini tidak termasuk biaya dari cat dinding dan lain-lain ya. Meja 400.000, rak 125.000, lampu belajar 115.000 sama ongkir, Polaroid 10.500, tanaman dan pot seharga 82.500, kamera 100.000 dapat 3, jam dinding 40.000, poster dan frame seharga 60.000. Jadi totalnya adalah 933.000. Sebenarnya saya nggak nyangka sih kalau bakalan jadi sebanyak itu, padahal belum dihitung biaya yang lainnya. Gimana? Apakah kalian siap spend money atau mengeluarkan uang untuk menjadi kreator YouTube? Kalau kalian siap ya bagus deh. Jadi saya ada tips nih buat kalian yang mau membangun set studio YouTube. Yang pertama nih, kalian lakukan dengan menyicil.
Nggak apa-apa, yang terpenting adalah kalian mempunyai set. Walaupun belum lengkap, nggak apa-apa, dicicil sedikit-sedikit. Kalau kalian mengikuti channel saya dari awal, kalian pasti bisa dong melihat perkembangannya dan perubahan apa pada set studio saya. Dari awal hingga sekarang. Pasti kelihatan banget kan perbedaannya? Di video selanjutnya saya bakalan kasih tahu kira-kira peralatan apa saja yang saya gunakan untuk membuat konten YouTube dari proses praproduksi, produksi hingga ke pasca produksi. Mungkin kalian bakalan bertanya-tanya karena di video tersebut saya bakalan mengulik nih gimana caranya produksi dengan budget yang seminimal mungkin tapi dengan hasil yang semaksimal mungkin dengan alat-alat yang saya gunakan. Kalau kalian penasaran, tunggu aja di video selanjutnya ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian mau bertanya atau menambahkan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk tetap kreatif dan jadilah kreatif bersama kami. Because less gear brings more creative things. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Dada dalam bahasa Malaysia artinya ganja.